Om Swastiastu. Saya Iwayanda Mayasa, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, akan melaksanakan uji kinerja dengan melakukan praktek pembelajaran agama Hindu pada siswa kelas 6 SD Negeri 14 Daupuri dengan materi Pancasrada. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi, Nana. Pagi, Pak. Berdiri. Tangan jari. Sehat semua ya. Pak Guru harap anak-anak bisa hari ini sehat semua, kemudian badannya bugar sehingga anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Baik. Sarapan apa tadi pagi? Yang masak siapa? Ibu saya. Nanti bantu ibunya kalau bisa anak bangun lebih pagi, bantu ibunya masak, ya? Bisa bantu ibunya masak? Karena sudah harus bisa masak, anak minimal menggoreng telur, benar ya? Ya. Baik, Pak panggil satu-satu. Gede Putra Satya Wiguna. Ya, Pak. Hadir. Kadek Dwi Bawa Pramana. Ya, Pak. Hadir. Kadek Niko Mahendra. Hadir, Pak. Hadir. Made Bayu Dharma Perdanta. Iya, hadir ya. Berarti semua hadir ya, Nak, ya? Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu. Tapi sebelum Pak Guru melanjutkan pembelajaran hari ini terkait dengan Pancasrada bagian kedua, anak-anak masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Kira-kira kita belajar apa minggu lalu? Pancasrada. Ya, Pancasrada bagian 1. Apa kira-kira yang anak pelajari minggu lalu? Ya, Putri silakan. Bagian-bagian Pancasrada, yang pertama Widi Serada, kedua Stop. Pak Guru tidak mau membaca lagi, kan harusnya diingat tentang minggu lalu. Ya, kalau bisa ditutup bukunya Putri, silakan sebutkan bagian-bagian Pancasrada. yang pertama Widi Serada, Ya. kedua Atma Serada, Ya, yang ketiga Karma Pala Serada, Ya, keempat Punarbawa Serada, kelima Moksa Serada. ya, tepuk tangan dulu buat Putri. Baik, anak. Minggu lalu Pak Guru juga meminta anak untuk menunjukkan contoh keyakinan terhadap adanya Brahman Sada. Ada yang bisa menyebutkan contoh tentang Brahman Sada? Yang lain? Baik, Amanda. Contoh perilaku sesuai ajaran Brahman Serada yaitu sering melakukan sembahyang menanam dendam Terus? dan melakukan sandi setiap kali sekolah. Baik. Tepuk tangan dulu buat Amanda. Budi Sada sudah disebutkan. Rajin melaksanakan persembahyangan purnama, Dilam, kemudian Hari Saraswati, kemudian melakukan puja Trisandya setiap hari di halaman sekolah, di dalam kelas yang seperti yang Anda lakukan. Kemudian berdoa sebelum mulai belajar. Baik, ada pertanyaan tentang itu? Tidak ada? Bisa Pak Guru lanjutkan? Baik, kalau sudah paham tentang pelajaran yang minggu lalu, nah sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran tentang Pancasrada di bagian yang kedua, yaitu masih terkait dengan Atmasrada, dan kemudian Pak Guru tambahkan tentang Karma Pala. Terima kasih Nana sudah mengingat pembelajaran minggu lalu. Nah, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Ingat ya, karena Pak Guru menyampaikan tadi tentang keyakinan adanya Brahman Serada. Siapa yang mau memimpin doa sebelum belajar? Saya, Pak. Pandai, silakan. Tepuk tangan dulu buat Pandai. Berdoa sama-sama, berdoa dulu ya.
Ya, tangannya mesti kanan. Ya. Baik anak, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kita akan belajar tentang Pancasrada bagian kedua. Ya, seperti yang Pak Guru tampilkan di depan, masih dalam Pancasrada, tapi bagian yang kedua yang tidak sempat kita bahas minggu lalu. Adapun tujuan pembelajaran yang sekarang, anak bisa cermati di sini, bisa lihat bersama-sama. Pak Guru bisa kan? Tengok. Ya, kita akan terfokus pada tujuan pembelajaran hari ini, tanpa melupakan pembelajaran minggu lalu. Yang minggu lalu jangan dilupakan. Sekarang kita tambah lagi pengetahuan dengan yang baru. Nah, sekarang masih dalam Pancasrada. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak, melalui pembelajaran problem based learning. Masih problem listening ya, dengan metode diskusi seperti yang minggu lalu ya. Kemudian ada tanya jawab dan penugasan. Anak-anak Pak Guru harapkan yang pertama masih seperti minggu lalu, tidak boleh dilupakan menunjukkan perilaku jujur dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menjelaskan contoh keyakinan akan adanya akmal, minimal 2 contoh dengan tepat ya. Kemudian yang ketiga, memiliki pengetahuan dan menjelaskan contoh keyakinan akan adanya karma pala dengan tepat. Yang keempat, silakan dibaca. Memiliki pengetahuan dalam menyebutkan bagian-bagian dari karma pala dengan runtut. Iya. Kira-kira ada bayangan anak-anak? Ada bayangan apa yang akan anak-anak pelajari hari ini? Ada? Terima kasih. Jangan sampai meluap adanya ya. Tapi Pak Guru harapkan memang anak-anak memahami. Baik, sudah pelajarnya? Pennya, buku tulisnya, silakan buku paketnya disiapkan. Sudah semua siap ya? Baik, Pak Guru lanjutkan. Nah, sekarang ini Pak Guru kembali menyajikan video buat anak-anak. Ya, video ini silakan anak-anak simak dengan baik. Kemudian seperti kemarin Pak Guru ada pertanyaan dalam video itu. Siap mendengarkan videonya? Siap. Bukan mendengarkan tapi menyimak ya. Silakan disimak. Silakan anak-anak amati. Kemudian kira-kira apa yang perlu anak-anak udah bayangan apa sih? Sambil lupa, sambil tulis, sambil menonton, silakan. Jadi makna dan tujuan kita untuk melaksanakan upacara ini yang pertama itu adalah dilaksanakan oleh keturunan atau putri sentana. Nah, dalam ajaran agama Hindu bahwa dalam pelaksanaan Atmawardhana ini di mana bisa mendidik di roh dulu. Nah, kalau memang desa adat tidak bisa melaksanakan, kita di keluarga kelompok pasti akan melaksanakan. Baik. Anak-anak silakan di sini. Pak Guru punya pertanyaan buat anak-anak. Ya. Siapa yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Ya. Yang bukan oleh orang-orang dalam video atau ini. Silakan rahasia. Upacara kayu mengukur Atmawardhana. Ya, upacara mengukur atau Atmawardhana. Tepuk tangan dulu buat rahasia. Ada lagi yang lain? Apa upacara apa itu? Setuju dengan rahasia? Yes, rahasia berarti hebat ya. Baik, pertanyaan Pak Guru yang kedua.
Kenapa dia melakukan hal tersebut? Kenapa dia melakukan upacara atma wadana atau mengukur? Ayo, siapa yang bisa jawab? Putri. Hutang atau berterima kasih kepada orang tua. Untuk membayar hutang atau berterima kasih kepada orang tua leluhur. Tepuk tangan dulu buat Amanda. Ada lagi yang lainnya? Membantu Pak Guru menjawab. Bangun pengetahuan anak-anak. Jangan takut untuk mengungkapkan pendapat. Silakan, Eti. Ya, untuk menghormati para leluhur atau sesepuh kita. Bagus, tepuk tangan buat Eti. Jadi Pak Guru simpulkan dari apa yang anak sudah kemukakan tadi. Ada yang menyatakan menjawab upacara atma wadana mengukur Pak. Kemudian ada yang menjawab penghormatan kepada leluhur. Semuanya benar. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Ya, jadi dapat Pak Guru simpulkan dari semua tanggapan teman-teman anak-anak. Kenapa umat Hindu di sana melakukan upacara atma wadana? Nah, jawabannya adalah karena umat Hindu sangat yakin dengan adanya atma wadana. Dilakukanlah upacara penyucian terhadap atma itu sendiri agar atma bisa terbebas dari ikatan dunia dan kembali bisa bersatu dengan Sangkan Paraning Dumadi. Selanjutnya, Pak Guru akan membagikan lembar kerja seperti minggu lalu kepada anak. Nah, lembar kerja ini anak-anak kerjakan seperti yang anak-anak lakukan minggu lalu. Baca dulu isi lembar kerjanya, kemudian ikut baca perintah yang ada di sana, kemudian baru anak-anak kerjakan. Mengerjakan ini lembar kerja ini tentunya karena ini adalah bentuk diskusi, tentunya anak melakukan secara berkelompok. Diskusilah bersama kelompok masing-masing. Silakan bagi tugasnya, kemudian masing-masing individu yang diberikan tugas baru nanti menyerahkan hasilnya kepada ketua kelompok dan baru dirangkum menjadi satu. Jadi tugasnya anak-anak di sini adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Buatlah kesimpulan tentang keyakinan terhadap adanya atma dan contoh penerapan di lingkungan sekolah. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4, buatlah kesimpulan tentang ajaran karma pala dan contoh penerapannya di lingkungan sekolah. Paham anak ya? Ya, kalau sudah paham, Pak Guru bagikan lembar kerja sama anak. Kelompok 1 dibaca dulu nah ya. Kelompok 2, kemudian di sini kelasnya. Pak Guru berikan waktu anak-anak untuk berdiskusi dengan kelompoknya selama 15 menit. Setelah 15 menit, Pak Guru akan stop diskusi, kemudian lakukan presentasi. Oke, selamat bekerja anak. Silakan mulai diskusinya. Semua anak harus bekerja ya. Pak Guru akan nilai cara anak-anak bekerja dan berdiskusi. Karena waktunya sudah 15 menit dan sudah habis, ya, mari kita akhiri diskusi kita, kemudian kita lanjutkan kepada hasilnya sekarang.
Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, Pak Guru awali. Silakan kelompok yang mana sekarang yang mau mendahului. Tidak harus kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 3. Silakan. Ya, silakan. Karma kepala serada. Karma kepala berasal dari bahasa Sanskrit kata yang terdiri dari kata karma yang artinya perbuatan dan kala yang artinya buah atau hasil. Jadi hasil. Jadi Itu yang disampaikan tadi untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu buat perwakilan kelompok 3. Silakan, ada yang bertanya dulu untuk kelompok 3-nya terkait dengan tugasnya, yaitu menjelaskan atau Ada yang bertanya? Ya. Sudah jelas? Ya, terima kasih. Silakan Satya. Untuk kelompok selanjutnya, silakan kelompok yang mana dulu? Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 menjelaskan tentang keyakinan terhadap adanya Contoh penerapan Atma di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat temannya perwakilan kelompok 1 yang sudah menjelaskan tentang Atma. Silakan bersiap kembali. Perwakilan kelompok 3 dan 4. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat perwakilan kelompok 4. Kesimpulan dari adanya ajaran Pancasila, Pancasila ada yaitu keyakinan dan kebenaran adanya hukum sebab akibat atau hasil dari perbuatan. Baik, terima kasih buat perwakilan kelompok 4. Tepuk tangan dulu, banyak sekali. Masing-masing kelompok sudah mampu mempresentasikan hasil diskusinya yang sangat luar biasa, ya. Pak Guru harapkan semua anak-anak mampu nanti melakukan hal yang sama seperti temannya yang sudah melakukan presentasi ke depan. Bisa ya semuanya ya? Kalau sudah bisa, boleh Pak Guru lanjutkan? Masih ingat ya apa itu Atma? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan. Ya baik, silakan coba Desvita. Ya, Atma adalah percikan-percikan kecil dari para Mahatma atau Sangya. Ya. Coba kita lihat sekarang, apakah betul yang disampaikan temannya Desvita tadi? Coba anak-anak lihat di depan. Apakah pengertian Atma sesuai dengan yang disebutkan tadi? Survei membuktikan. Tingong. Ya. Coba sebutkan, baca lagi sekali. Atma adalah Atma adalah percikan-percikan kecil dari Sang Yang Widi yang menjiwai semua makhluk hidup. Kenapa kita harus percaya dengan adanya Atma? Ya. Apa itu anak? 1. bisa Apakah anak bisa bernafas? bisa 2. Apakah anak bisa berpikir? bisa Bisa. Baik, sampai di sana bisa anak? Bisa pahami? Bisa Pak Guru lanjutkan? Ya. Nah, aku punya gambar di sini. Ya, seperti videonya yang tadi, tapi sekarang Pak Guru sajikan dalam bentuk gambar. Coba anak-anak tebak kira-kira gambar ini menunjukkan apa? Kenapa? Kenapa ya? Ya, bisa. Ya, untuk memuja Roh Suci Leluhur. Tepuk tangan dulu buat Krishna. Inilah bentuk-bentuk real anak-anak bahwa umat itu yakin dan percaya terhadap adanya Atma, sehingga mereka melakukan upacara, ya. Selain melakukan upacara, membuat tempat untuk memuja Atma dalam bentuk Roh Suci Leluhur. Baik, sampai untuk Atma sampai di sana paham anak? Bisa Pak Guru lanjutkan?
Pak Guru sekarang ke Karma Kepala Serada. Ini orang lagi ngapain ini? Menanam padi. Kemudian di sini dalam ajaran Karma Kepala apa kaitannya di sana? Apa kaitan gambar tersebut terhadap ajaran Karma Kepala? Ayo, siapa yang berani? Ya, silakan Eti. Pembacaan Karma Kepala atau hukum sebab akibat, apa yang kita tanam maka itu yang akan kita dapatkan. Dalam padi, jika kita menanam padi, kita akan dapatkan hasil padi. Jika kita menanamkan kebaikan pada diri kita, hasilnya akan baik juga untuk diri kita. Jika kita menanamkan kejahatan, itu juga yang akan datang pada diri kita sendiri. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu buat Eti. Ya, terima kasih. Eti sudah mewakili semua tanggapan anak-anak. Pak Guru udah jelaskan lagi. Mencerminkan gambaran hidup seperti apa ya? Dalam ajaran Karma Kepala. Ayo. Silakan Pandai. Jika gambar yang tadi itu menunjukkan hasil yang baik, jika ini gambaran ini akan menghasilkan hasil yang buruk. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan dulu buat Pandai. Perlu tekankan di sini dalam ajaran Karma Kepala seperti yang disebutkan tadi sama temannya, Karma Kepala dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Satu, Sancita Karma Kepala. Di sini silakan Sancita Karma Kepala. Yang kedua adalah Karma Kepala. Yang ketiga adalah Kriyamana Karma Kepala. Ya. Nah, Pak Guru simpulkan apa yang tadi ya anak kita pelajari bersama-sama. Kualitas Atma itu sendiri. Terima kasih sudah membacakan kesimpulan apa pembelajaran hari ini. Anak-anak yang terakhir, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Tentang apa itu Atman dengan contohnya, apa itu Karma Kepala dengan contohnya, sudah paham? Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru punya kuis untuk anak-anak ya. Nah, kuis ini Pak Guru akan berikan kepada anak-anak, tetapi menjawabnya berdasarkan kelompok. Silakan anak-anak berkompetisi dengan masing-masing kelompok, dengan semua kelompoknya. Nanti kelompok siapa yang paling banyak mendapatkan jawaban, Pak Guru kasih hadiah. Mau? Mau. Siap mengikuti kuisnya? Siap. Baik, kalau sudah siap silakan. Ya, kita mulai kuisnya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Bagaikan rintik hujan yang jatuh dari langit yang memberikan kehidupan untuk makhluk hidup. Percikan-percikan kecil dari Sang Yang Widi yang menjiwai seluruh makhluk hidup disebut dengan jawaban dari kelompok 1 benar atau tidak? Atman. Survei membuktikan. Iya. Baik. Baik, sekarang pertanyaannya kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2 siap? Siap. Silakan perhatikan pertanyaannya. Gambar di samping merupakan prosesi upacara pengabenan yang dilakukan oleh umat Hindu. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Hindu percaya dan yakin terhadap adanya apa? Karma Kepala. Yakin Karma Kepala? Yakin. Baik, kita kunci jawaban kelompok 2. Apakah betul atau salah? Karma Kepala. Survei membuktikan. Iya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2 meskipun salah. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk kelompok 3. Kata karma pala berasal dari urat kata karma dan pala. Dari kedua kata tersebut, yang diartikan sebagai perbuatan adalah karma. Yakin karma jawabannya? Baik, kita kunci jawaban kelompok 2 bersama-sama. Karma. Apa betul? Apa betul? Silakan survei membuktikan. Jawabannya benar. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kepada kelompok
Kelompok 4 perhatikan. Gambar di samping menunjukkan contoh hasil perbuatan yang tidak baik sehingga orang tersebut ditangkap oleh polisi karena perbuatan tidak baiknya. Dalam ajaran karma pala, bentuk karma pala yang didapatkan oleh orang tersebut adalah karma pala. Yakin Sancita karma pala? Yakin. Survei membuktikan kita kunci Sancita karma pala. Ternyata kelompok 4 salah. Baik anak-anak. Semuanya sudah mendapatkan nilai. Mari kita hitung bersama-sama. Kita lihat bersama-sama hasilnya dari kelompok mana yang mendapatkan nilai yang paling unggul. Kita hitung. Kelompok 1 mendapatkan nilai 50 poin. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 2 20 poin. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kelompok 3 20 poin. Tepuk tangan dulu. Kelompok 1 poin. Ya. Jadi pemenangnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, mau lagi kuisnya? Mau. Ya, kalau mau minggu depan kita akan lanjutkan lagi kuisnya. Udah sekarang bisa Pak Guru lanjutkan pembelajarannya? Baik, untuk sekarang keluarkan buku tulisnya. Pak Guru punya tugas untuk menjawab soal ya sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Nah, Pak Guru punya 5 soal yang anak perlu kerjakan secara mandiri, secara individu, tidak lagi diskusi, ya. Ya, silakan mulai dikerjakan. Waktunya 15 menit. Jadi satu soal cukup 3 menit, anak. Baik, karena waktunya sudah habis, anak, silakan berhenti bekerja. Apapun hasilnya, itulah yang anak pahami. Silakan kumpulkan masing-masing kelompok 1 orang saja. Kumpulkan tugas temannya dan hasil diskusi tadi. Bawa ke depan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang belum mengumpulkan? Ya. Ada yang belum mengumpulkan? Sudah semua ya? Ya. Baik, terima kasih anak karena sudah selesai. Sebelum Pak Guru akhiri, lagi sekali ada pertanyaan tentang materi hari ini? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih anak. Kita akan berjumpa kembali minggu depan tentang lanjutan dari materi ini, yaitu Pancasarda bagian yang ketiga yang berkaitan dengan Punarbawa, Srada, dan Moksa. Baik, untuk pembelajaran hari ini, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya untuk anak-anak dan kita bersama. Sebagai akhir kata, mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih anak-anak, silakan.